Asini rohama dihamu doho dame nasia Tuhan debata mata. Doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom memanginang. Selamat pagi. Salam parhorasan. Selamat beraktivitas kembali. Untuk hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita. Jangan lupa untuk berdoa syafaat. Amanginang. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Poda 30, Amsal 30 ayat 8. Sai padau masianaon yang niroha dohot hata gabus, hapu gusun manang hamoran unang lehot tuau. Sai loas ma panganokku bohal tinur pukom mi tuau. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita menghidupi firman ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Jalau matang yang tadi bagai sasadariona kamangina. Jalau mata hanguluhon. Ya. Dimanapun kita bekerja, ya, beraktivitas, di kantor, di pasar, di rumah, di ladang, dimanapun. Manginang, ya, asadausia kita yang niroha dohot hata gabus. Kecurangan dan kebohongan. Ya, suatu niang rohat tanah nenai. Ya, jalunang mergabus. Mari berusaha untuk selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Manginang dah. Dan hapugoson hamoran nang lehod dia. Ya. Permintaan dan pengakuan yang luar biasa dari Amsal yang sangat bijaksana. Ya. Dia tidak meminta kemiskinan dan kekayaan. Tetapi apa yang diminta? Ya los mapanganokku bohal nati nurpukomi. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Lakukan bagianmu, terima bagianmu, bekerjalah sesuai porsimu. Terimalah porsi yang menjadi upah, yang menjadi bagianmu amang inang satu hari ini. Hamo kadongan nahina holongan. Selain itu, mari memahami firman Tuhan ini dengan bijaksana. Unang lihat diau, saya padau masianau, itu merupakan sebuah permintaan. Amsal hari ini mengajak kita, mengingatkan kita untuk selalu bijaksana dalam kehidupan. Yang niroha do hata gabus, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka jangan berperilaku seperti ini. Dan kemiskinan dan kekayaan juga dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka beranikah kita berperilaku dan meminta seperti yang diminta oleh kitab Amsal ini. Kadongan amanami nanabe. Sekali lagi marilah bijaksana dalam menyikapi kehidupan ini. Ingatlah untuk berkata cukup. Sebagaimana doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Udut nitur pukon sungguh luar biasa. Molo tajahak kamanginang ayak sia. Asam molo pugu sau nang manakku au. Marlia mau guarni di batakku. Usam molo mamorau unang niang rohakku. Gabe hudok maun isi do di badak. Maka prinsip hidup cukup, mau berkata cukup, mengajarkan kita perilaku etika yang sangat-sangat baik. Kita tahu saat kapan kita cukup makan, minum, dan lain-lain. Berlebihan memakan makanan sungguh tidak baik. Berkekurangan soal makanan adalah hal yang sangat menyedihkan. Maka Amsal, ya, penulis kitab Amsal memohon, berikanlah, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Perkataan ini mengatakan, menyatakan bahwasanya Tuhan telah menentukan porsi bagian kita masing-masing. Mari ya manginang.
kita hidupi firman ini satu hari ini di aktivitas kita, di kantor kita. Agar kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan. Jangan curang dalam bekerja. Jangan biasakan untuk berbohong. Apalagi di depan anak-anak. Jangan minta kemiskinan. Tidak ada orang yang mau miskin. Tapi pun kekayaan. Jika Tuhan melimpahkan berkatnya, hati-hati, pergunakanlah dengan baik. Pun kita kaya, bukan berarti kita harus rakus dan menginginkan segalanya. Sebab itu tidaklah baik untuk kita. Satu hari ini amanginang, di basu-basu tu hatta mahamu, margugu hau makanguluhon hata di tu hatta. Margugu hami mangulahon hata di tu hatta, sarap terpasu-pasu hita saluhutna. Tadeho mabukwede nomor 105 ayat 7. Patuduhon madehami dalam hangoluani pain baru rohanami sai pada madosai Wargogoi mahami be tuna dengan sasude. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.